Kisah ini diangkat dari kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, ia sedang bersama para sahabatnya di majelisnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminum sebagian minuman dan menuangkan untuk para sahabatnya seperti yang sering ia lakukan. Dan pada saat itu, di sampingnya ada Abdullah ibn Abbas, yang kala itu dia masih seorang anak kecil. Sedangkan di samping kiri serta depannya adalah para pembesar sahabatnya. Dalam Islam, adabnya seseorang yang akan minum dimulai dari sebelah kanan. Tetapi pada saat itu, ada Abbas yang masih kecil. Para sahabat bertanya apakah akan dimulai darinya. Dan para sahabat yang lainnya menjadi yang terakhir. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepada Abdullah ibn Abbas agar mendahulukan sahabat yang lebih besar darinya. Tetapi Abdullah ibn Abbas tidak setuju. Lalu dia langsung berkata, "Demi Allah, aku tak rela ada orang lain yang meminum setelahmu kecuali aku, karena aku lebih dahulu dari mereka." Lalu Rasulullah menghormati pendapatnya dan memberinya giliran untuk meminum lebih awal. Betapa mulianya engkau ya Rasulullah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Seorang lelaki yang memiliki kebaikan dalam hatinya. Ia mempunyai akhlak yang baik juga penghafal Al-Quran. Dia selalu beribadah, sholat, berpuasa, sholat malam, berzikir dan berdoa. Walaupun begitu dia masih belum bisa menasihati saudarinya untuk memakai hijab, atau menasihati ayahnya agar berhenti merokok, bahkan menasihati ibunya agar berhenti mengadu domba. Dan dia hanya memperhatikan dirinya sendiri. Pada suatu malam saudarinya pulang sambil menangis. Lalu dia melihatnya mengambil air wudhu serta memakai pakaian sholat. Lalu ia pun sholat dan berdoa agar diampuni segala dosanya. Dan itu adalah pemandangan yang sangat langka. Maka lelaki itu pun bertanya tentang perubahannya itu terhadap saudarinya. Dan dijawablah bahwa ketika dia sedang berbelanja, ia bertemu dengan seorang perempuan yang sebaya dengannya. Dan perempuan itu membawa barang-barang yang mewah dan bagus. Dan terdapat tulisan, "Karena aku mencintaimu." Barang mewah itu diberikan kepada orang yang tidak memakai hijab. Lalu kami duduk bersama sambil mendengarkan musik. Dan ketika itu aku diberikan sebuah amplop yang berisi pesan menyentuh, yang mana bahwa selama ini aku lalai terhadap hak Sang Pencipta dan hak manusia. Dan aku pun langsung pulang untuk bertaubat. Betapa bahagia pemuda itu karena perubahan saudarinya. Akan tetapi, dia juga merasa sedih karena ia sendiri belum bisa mengajak orang lain untuk berbuat baik atau bertakwa kepada Allah. Meskipun dia hafal beratus-ratus hadis Nabi dan hafal Al-Quran. Lalu lelaki itu memutuskan untuk berdakwah dengan cara yang lembut. Dan dia mulai dari saudaranya yang lebih kecil dan kedua orang tuanya. Betapa senangnya ia karena keluarganya berhasil berubah menjadi lebih baik dalam ketaatan kepada Allah, serta menjauhi apa yang dia larang. Dan di hari selanjutnya dia mengulang-ulang tilawah Quran dalam perjalanan menuju salah satu rumah sakit terbesar karena dia bekerja di sana. Dan di sana dia bertugas sebagai pengingat ketika datang waktunya sholat. Dan dia juga bertugas membunyikan tilawah Quran dengan suara yang lembut. Di waktu senggang setelah sholat subuh sampai jam 8 pagi dengan suara qori yang mempunyai suara yang bagus. Lalu tiba-tiba pintunya terketuk dengan keras dan ternyata ada seorang dokter wanita dari lantai 2 yang turun ke bawah sambil menangis. Lalu dia pun terkejut dibuatnya dan dia merasa bahwa dokter itu memakai bahasa asing yang bertanya padanya, "Suara apakah ini?"
Lalu dijawablah oleh lelaki tersebut, "Ini adalah Al-Quran." Dokter wanita itu bertanya lagi, "Apa itu Al-Quran?" "Al-Quran adalah kalamullah. Kami sebagai muslim wajib faham serta mempercayainya dan mengimaninya," jawab lelaki tersebut. Dokter wanita itu pun bertanya lagi, "Apa itu Islam?" Lalu pemuda itu meminta sang dokter wanita untuk duduk dan menjelaskannya dengan cara yang mudah tentang Islam, serta menerangkan sebagian mukjizatnya. Sebagai contohnya dalam bidang kedokteran, janin yang dalam pandangan dokter dahulu adalah bahwa janin itu hidup dalam perut ibunya. Dan seiring perkembangan zaman, dokter bisa memberikan ciri-ciri janin yang lebih detail lagi, dari awal perkembangan janin sampai melahirkan. Dan itu juga disebutkan dalam Al-Quran. Dan itu ada di ayat 5 surat Al-Hajj dan di ayat 12 sampai 14 surat Al-Mu'minun. Dan lelaki itu berkata juga bila dokter wanita itu ingin mengenal lebih dalam tentang Islam, maka dia bisa mencarinya di internet. Lalu sang dokter wanita itu pun terkejut dan langsung membuka ponselnya untuk mencari tahu tentang Islam. Dan ketika dia melihat lelaki itu sambil memegang ponselnya, dia merasa takjub dan menangis. Dan setelah 2 minggu, lelaki itu pun terkejut karena dokter wanita itu kini memakai hijab. Dia mendatanginya sambil tersenyum serta mengucapkan terima kasih padanya. Lalu, dokter wanita itu berkata kepadanya, "Alhamdulillah, aku kemarin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan aku masuk Islam karena suara lantunan Al-Quran yang membuatku terenyuh dalam hati dan karena aku membaca ayat yang membuat hatiku bergetar." لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Fasubhanallahul Khaliqil Azim yang telah menurunkan mukjizat. Lalu lelaki itu pun merasa sangat bahagia. Dan dia akan selalu berdakwah dengan bagaimanapun caranya, serta berpegang teguh dengan hadis Nabi. Sungguh, seandainya Allah memberi hidayah kepada seseorang lewat perantara kamu, hal itu lebih baik buatmu daripada unta merah, yaitu harta yang paling baik.